Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai pengolahan informasi. Pematerinya terdiri atas 4 orang, yakni yang pertama atas nama Nurul Elvisa Baktiar, yang kedua Nur Alia, yang ketiga Hairil, yang keempat Ayu Lestari. Jadi tujuan kami membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah perilaku konsumen yang dibimbing oleh Ibu Musayana Jabani STMM. Baiklah, langsung saja pembahasan pertama akan dibawakan oleh Saudari Nurul Elvisa Baktiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, baiklah saya Nurul Elvisa Baktiar sebagai pemateri pertama akan membahas mengenai pengertian dari pengolahan informasi. Pengolahan informasi yaitu sebuah tahapan pemaparan, perhatian, dan pemahaman sebagai persepsi. Persepsi ini bersama terlibatan konsumen dan memori akan mempengaruhi pengolahan informasi. Segala sesuatu yang kita dengar, yang kita lihat, dan yang tercium oleh hidung, itulah yang disebut stimulus atau rangsangan. Setiap saat, panca indera kita menerima ratusan bahkan ribuan stimulus. Tetapi, tidak setiap stimulus yang datang menjadi objek perhatian dan kita simpan dalam ingatan. Hal ini terjadi karena kemampuan kita dalam melakukan proses pengolahan informasi dan pengetahuan yang bersifat terbatas. Proses ini disebut dengan pencarian internal. Konsumen yang membeli suatu produk yang berulang-ulang, maka informasi yang sudah tersimpan di otak sudah cukup untuk menghasilkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alia. Saya akan melanjutkan materi dari Nurul Elvisa. Adapun pembahasan saya mengenai sumber informasi konsumen digolongkan menjadi 4, yaitu 1. Sumber pribadi seperti keluarga, teman, kenalan, atau tetangga. Yang kedua, sumber komersil yaitu iklan, winawarga, penyalur, kemasan, atau pajangan di toko. Yang ketiga itu sumber publik seperti media massa, media sosial, organisasi tertentu, peringkat konsumen. Yang keempat itu sumber pengalaman seperti penanganan, pengajian, dan pemakaian produk. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairil dan saya adalah pemateri ketiga dengan judul materi saya yaitu sumber informasi konsumen. Nah, terdapat sejumlah faktor dari pencarian informasi yang digunakan konsumen untuk memutuskan apakah jadi membeli suatu produk atau tidak, yaitu tingkat kepentingan produk, upaya yang dibutuhkan untuk memperoleh informasi, pengalaman masa lalu, pandangan konsumen mengenai risiko suatu produk, serta ketersediaan waktu. Pengelolaan informasi pada diri konsumen terjadi ketika salah satu panca indera menerima input berupa stimulus. Stimulus dapat berbentuk produk, nama merek, iklan, nama produsen. Iklan berbagai produk yang ditayangkan di televisi, radio adalah stimulus yang dirancang khusus oleh produsen agar menarik perhatian konsumen, sehingga konsumen mau melihat dan mendengarkan iklan tersebut. Produsen mengharapkan konsumen menyukai iklan produknya, kemudian menyukai produk dan membelinya. Baiklah, saya atas nama Ayu Lestari akan melanjutkan pembahasan berikutnya. Adapun pembahasan yang akan saya bahas yakni mengenai tahap-tahap pengolahan informasi. Yang pertama,
pemaparan atau exposure merupakan tahap pertama dari proses pengolahan informasi, di mana pada tahap ini pemasar menyampaikan stimulus pada konsumen, seperti iklan, kemasan, merek, atau bahkan hadiah. Konsumen yang merasakan stimulus yang datang ke salah satu panca inderanya disebut sensasi. Yang kedua, perhatian atau attention. Tidak semua stimulus yang dipaparkan dan diterima konsumen akan memperoleh perhatian dan berlanjut dengan pengolahan stimulus tersebut. Hal ini terjadi karena konsumen memiliki keterbatasan sumber daya kognitif untuk mengelola semua informasi yang diterima. Yang ketiga, pemahaman. Usaha konsumen untuk mengartikan atau menginterpretasikan stimulus. Angel Blackwell dan Minier pada tahun 1995 menyebut tahap ini merupakan tahapan ini sebagai tahap memberi makna kepada stimulus. Pada tahap ketiga ini, konsumen melakukan perceptual organization, yaitu konsumen cenderung untuk melakukan pengelompokan stimulus sehingga memandangnya sebagai satu kesatuan. Pemahaman dipengaruhi 3 prinsip, yaitu gambar dan latar belakang. Gambar adalah suatu stimulus yang diletakkan dalam suatu latar belakang konsumen, cenderung memisahkan mana objek yang harus diperhatikan dan mana latar belakangnya. Yang kedua, pengelompokan atau grouping. Ketiga, closure. Adapun yang keempat, yakni mengenai penerimaan. Setiap saat manusia menerima begitu banyak stimuli dari lingkungan sekitarnya, tetapi tidak semua stimuli akan ditangkapi. Setiap pemaparan, perhatian, dan pemahaman merupakan bagian persepsi konsumen. Pembahasan yang kelima yakni retensi. Retensi adalah proses pemindahan informasi ke memori jangka panjang atau long term memory. Memori terdiri atas beberapa sistem penyimpanan, yaitu yang pertama memori sensori, yang kedua memori jangka pendek, yang ketiga memori jangka panjang, yang keempat rehearsal, yang kelima encoding, yang keenam mengingat kembali. Jadi mungkin sekian pembahasan dari kami mengenai pengolahan informasi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.